Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrul Mufti dari kelas 12 Agama. Perkenalkan, nama saya Maf'ulil Farizka Putra dari kelas 12 IIK. Perkenalkan, nama saya Syahrul Atamami dari kelas 12 Agama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junduk Nugroho, kelas 12 Agama. Jika dulu kita menerima Al-Quran yang benar-benar asli, tanpa tanda dan syakal, dijamin kita tidak akan mampu membacanya. Ketika Islam mulai berkembang dan banyak orang yang mengenal Islam, maka ada kekhawatiran mereka tidak akan mampu membaca Al-Quran benar-benar. Tentu akan sangat mempengaruhi pengertian-pengertian yang ada di dalam Al-Quran. Agar Al-Quran dapat dibaca dengan benar dan pengertian-pengertiannya dapat dipahami dengan baik, ulama melakukan ijtihad menciptakan titik-titik tanda baca. Ilmu nahwu dan ilmu tajwid adalah Abu Aswad Ad-Dauli yang menciptakan tanda baca. Tanda baca yang diciptakan oleh Abu Aswad masih berupa titik-titik. Inilah yang membedakan huruf yang satu dibaca fathah, kasroh atau dhammah. Pada masa selanjutnya ada ulama yang bernama Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Dua ulama ini beristihad menciptakan garis-garis pendek untuk membedakan ejaan huruf yang sama, seperti ba, ta, sa, ha, ho, ha, sin, shin, dan lain-lain. Seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad kemudian membalik fungsi-fungsi tanda-tanda tersebut. Titik-titik yang tadinya merupakan tanda harokat diubah menjadi tanda pembeda ejaan antara huruf yang berbeda sama. Pada perkembangan selanjutnya juga diciptakan tanda hamzah yang sebelumnya ditulis dalam bentuk alif. Khalil bin Ahmad terus beristihad menciptakan tanda tanwin, tasydid, dan sukun. Khalil bin Ahmad memang dikenal sebagai pakar fonologi, morfologi, dan sintaksis. Khalil bin Ahmad kemudian melahirkan seorang murid yang terkenal dalam bidang ilmu nahwu, yaitu Imam Sibawayh. Selain fonologi, morfologi, dan sintaksis, Al-Quran juga mengandung ilmu tajwid yang kemudian dihimpun oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Azim Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam, Hafs bin Umar Ad-Duri, Al-Hafiz Abu Bakar bin Mujahid Al-Baghdadi, dan lain-lain. Karena ilmu tajwid inilah kita bisa mengerti bacaan huruf panjang atau pendek dalam Al-Quran. Selain itu, kita juga dapat membedakan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, terutama huruf-huruf yang pelafalannya hampir sama seperti ha, kho, dan ha. Penjelasan singkat ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari merupakan ulama yang berpaham Mu'tazilah yang sekarang menjadi ulama penggagas Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menjadi ulama Mu'tazilah selama 40 tahun dan berguru kepada Imam Al-Jubayyi, juga ulama Mu'tazilah. Setelah 40 tahun, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari merasa bingung karena golongan Mu'tazilah semakin lama semakin lenceng. Maka dari itu Imam Hasan Al-Asy'ari beristikharah dan suatu malam ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata kepadanya agar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan mazhab sendiri. Setelah itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan diri dari golongannya Mu'tazilah dan mendirikan mazhab sendiri yang disebut mazhab Al-Asy'ariyah yang dikenal sekarang dengan mazhab Aswaja. Sanad dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari putra beliau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali memiliki dua istri. Yang pertama bernama Fatimah Az-Zahra dan mempunyai keturunan yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain yang berpolitik. Kemudian istri yang kedua setelah Fatimah wafat bernama Umamah binti Zainab yang mempunyai keturunan yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah yang tidak berpolitik. Dari Muhammad Al-Hanafiyah mencetak ulama-ulama besar seperti halnya para pendiri-pendiri golongan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Syekh Al-Qadhi Muhammad karena Syekh Al-Qadhi Muhammad dipanggil untuk membuat ilmu yang menjelaskan tentang hadis. Karena pada zaman tersebut umat muslim kesulitan memilih mana hadis yang sahih, hasan, dan dhaif.
Syekh Al-Qadi dipanggil karena beliau adalah tokoh yang dianggap sebagai perintis ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang mempelajari istilah-istilah dalam kajian hadis. Ilmu ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkatan hadis, apakah masyhur, sahih, hasan, dan lain sebagainya. Ilmu mustalah hadis hadir untuk membantu umat muslim memahami penilaian ulama hadis terhadap suatu hadis. Penilaian tersebut terkadang menggunakan istilah tertentu yang kurang dipahami masyarakat awam. Salah satu kitab dasar ilmu mustalah hadis adalah Taisir Mustalah Al-Hadis karya Mahmud Tohan. Kitab ini ringkas dan sangat sistematis. Asal usul ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih pertama kali dirintis atau pertama kali ditulis oleh Imam As-Syafi'i. Imam As-Syafi'i sendiri atau yang bernama lengkap Imam Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Suatu ketika beliau Imam As-Syafi'i diberi surat oleh Gubernur Abdurrahman bin Mahdi untuk membuat sebuah ilmu yang menceritakan atau ilmu yang berisi tentang ilmu usul fikih. Setelah itu beliau menjawab surat dari Gubernur Abdurrahman bin Mahdi. Imam As-Syafi'i menulis surat tersebut dengan muridnya yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Setelah itu beliau menulis balasan dari surat Gubernur Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian surat tersebut dibawa atau dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi. Setelah itu surat tersebut menjadi sebuah kitab yang kita kenal dengan kitab Ar-Risalah.